Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus akan berbagi mengenai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Terutama dalam suatu bedah riset artikel, itu merupakan program yang sangat dinantikan oleh mahasiswa maupun peneliti, di mana kita tidak hanya sekedar mengulas, tapi juga akan melampirkan coding pemrograman yang dapat digunakan langsung oleh peneliti maupun mahasiswa. Satu riset artikel yang terbit di bulan Juni 2025, kita jumpai lagi suatu model peluang yang baru, di mana riset artikel ini berjudul A New Generalization of the Pareto Distribution Properties and Application. Riset ini telah kita bahas sebelumnya dalam Rado Institute, tetapi pada saat ini kita akan pertajam kembali untuk mengestimasi parameter model yang digunakan dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC, Bayesian Markov Chain Monte Carlo. Jadi kalau ingin melihat teoretikal, silakan masuk kembali ke Rado Institute Distribution. Lihat pembahasan ini telah kita lakukan menggunakan maksimum likelihood. Dalam riset artikel ini kita jumpai suatu model peluang yang disebut dengan SMPP distribution. SMPP distribution, di mana model peluang ini dengan fungsi densitasnya dapat diberikan seperti pada persamaan 6. Oke, persamaan 6 adalah fungsi densitas peluang untuk SMPP distribution. Oke, sedangkan persamaan 5 kumulatifnya. Nah, model ini akan kita eksekusi dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC, di mana data yang digunakan dalam riset artikel ini akan kita coba dengan menggunakan kekuatan coding kita untuk menghasilkan hasil yang sama seperti riset artikel. Terutama dalam riset artikel ini diberikan nanti set data 1, ini ada set data 1, di mana set data 1 itu nanti akan menghasilkan parameter alfanya 0,03 dan betanya 3,9 dengan AIC 34,7. Dalam riset artikel ini juga diberikan, Anda lihat yang berwarna merah itu ada density plot yang akan kita hasilkan nanti dengan menggunakan Bayesian MCMC. Dan yang ini gambar 4 untuk set 2. Kita gunakan set 1 saja untuk gambar 3. Nah, kita akan coba buka R kita akan lakukan pembahasan kajian ini dengan menggunakan Bayesian MCMC. Oke, kita coba lihat. Ini data set 1. Nah, kita akan gunakan using Bayesian MCMC for SMPP distribution. Ini data set 1 yang digunakan. Kita run. Kita coba intip data kita. Oke, ini data kita. Oke. Nah, setelah data ada, kita jangan lupa kita akan bangun suatu coding fungsi likelihood. Nah, jangan lupa ini likelihood bukan log likelihood. Kalau untuk menggunakan optim itu log likelihood, tapi kalau untuk Bayesian MCMC yang kita bangun adalah likelihoodnya. Ini adalah coding likelihood. Plot inilah yang menunjukkan likelihoodnya perkalian. RR itu fungsi densitas. Nah, ini fungsi densitas. Seperti persamaan 6. Ini persamaan 6 dalam riset artikel tadi, ini fungsi densitasnya ada 2 parameter, yaitu parameter U dan parameter T. U itu merupakan alfa, T itu merupakan beta dalam riset artikel. Kita bangun, kita runkan coding untuk coding log fungsi likelihood. Oke, jalan fungsi likelihood. Setelah fungsi likelihood, kita akan mulai proses Bayesian MCMC dengan memberikan nilai awal parameter 1 0,1 dan 1 untuk parameter 2 atau alfa nilai awalnya 0,1, beta itu 1. Kita akan lakukan iterasi sebanyak 10.000 kali, di mana nilai awal atau nilai error untuk parameter 1 dan kita setting ini nilai error parameter 2. Lalu kita akan bangun suatu posterior. Nah, ini posterior hasil kali dari likelihood yang kita bahas sebelumnya, dan ini adalah prior. Prior kita gunakan distribusi normal baku, ini prior.
Ada dua parameter, ini adalah posterior untuk parameter U atau parameter 1 atau parameter alfa, dan ini adalah posterior untuk parameter eh, T, parameter 2 atau parameter beta. Oke, kita coba jalankan saja. Kita lihat proses iterasi ini apakah dia dapat berjalan dengan baik. Kita tunggu saja dia berproses. Nanti hasil baik atau tidaknya kita lihat dari trace plot dan density plotnya. Apakah dia itu menuju konvergen kepada satu bilangan tertentu? Kita lihat saja. Kita tunggu saja hasil dari iterasi 10.000 yang dilakukan. Kita harus ingat kembali bahwa iterasi tergantung kepada kecanggihan dari fasilitas. Oke, selesai. Dilakukan proses iterasi, kita intip hasilnya melalui trace plot dan posterior density plotnya. Nah, itu dia dapat kita lihat hasilnya sangat baik sekali. Yang berwarna biru itu parameter U untuk trace plot, dan kita lihat ini posterior density-nya ini berada di antara 0,00 sekian, itu mantap sekali. Dan yang warna merah juga ini merupakan trace plot dari parameter 2 atau T atau beta, dan posteriornya juga sangat baik. Nah, untuk mewakili satu saja nilai parameter dari 10.000 iterasi ini, kita akan ambil nilai mediannya. Ambil median sebagai perwakilannya. Jadi parameter alfa kita gunakan median dari U, beta median dari T. Oke, kita coba lihat alfanya berapa, betanya berapa, kita lihat. Oke, alfa 0,04. Beta 3, hampir-hampir mirip saja hasilnya. Oke, kita lihat. Dari parameter ini, kita akan coba lihat density plot dan cumulative plot dengan memberikan komponen-komponen. Nah, ini komponen-komponen dari uji density plotnya. Oke, XI untuk uji density plot, XX untuk uji cumulative plot. Kita runkan. Oke, kita coba lihat ini fungsi densitas. Kita jalankan fungsi densitas. Jangan lupa fungsi densitas menggunakan XI, kumulatif menggunakan XX. Nah, kita jalankan untuk density plot dan kumulatif plot. Jangan lupa density plot memasangkan histogram dan fungsi densitas, sedangkan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dan kumulatif model. Kita coba lihat run hasilnya. Kita coba lihat apakah hasilnya baik. Wah, kurang baik saya rasa. Oh, kurang. Nah, ada yang salah saya rasa ini. Kita tengok dulu. Apa yang salah kira-kira? Ada yang salah kira-kira? Oke, Belpa. Oh, ini parnya belum kita susun. Oke. Susun dulu parnya. Oh, ini nih. Ini parnya belum kita susun ini. Oke, susun par dulu. Par satunya nanti ini ada C, ini adalah alfa. Ini beta. Kenapa kita katakan salah? Karena kita belum susun par ini. Sehingga model nanti ketika ada membahas par satu, dia langsung otomatis beta. Untuk par 2 nanti model otomatis bercerita beta. Oke, kalau par satunya alfa. Kita run kembali, kita lihat hasilnya. Apakah hasilnya baik? Kita lihat. Wah, kan ketemu hasilnya. Nah, nampak hasilnya. Jadi sekali lagi dalam Rado Institute kita lihat ketika ada kesalahan, kadang-kadang kesalahan itu merupakan suatu ilmu yang baik. Kita dapat seleksi di mana salahnya, kita dapat ketemu, sehingga nanti jika ada di kemudian hari mahasiswa ataupun peneliti menemukan kesalahan yang sama, tahu solusinya, tahu obatnya. Jadi kalau kita lihat dari density plot itu dapat menangkap histogram dengan baik, dan dari kumulatif plot pun kita juga nampak hal yang baik dapat dilakukan oleh kajian Bayesian MC-MC kita. Oke, dari Bayesian MC-MC ini kita belajar bahwa teknik untuk estimasi parameter itu dapat dilakukan dalam berbagai sudut pandang, dapat dilakukan dengan maksimum likelihood, Bayesian, dan seterusnya. Itu nanti teknik atau teknis mana yang diperlukan tergantung kepada para peneliti masing-masing. Oke, saya rasa
Kajian kita sangat baik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.